Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Desi Sukmayanti Harahap, guru mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan atau PKK di SMK Negeri 1 Barumun. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membuat video penjelasan tentang peluang usaha yang sebelumnya sudah Ibu share modulnya kepada anak-anak Ibu sekalian, khususnya kelas 11. Dan sudah Ibu kasih tugas kalian membaca, memahami, dan merekam video kalian menjelaskan tentang pemahaman kalian tentang modul yang Ibu share tersebut. Alhamdulillah, sebagian sudah mengerjakannya, tapi masih ada sebagian lagi yang belum menyelesaikannya. Dan hari ini Ibu tunggu batas terakhir untuk kalian menyerahkan tugas tersebut. Dan sekarang Ibu akan membahas kembali tentang modul tersebut. Pembahasannya tentang peluang usaha. Apa itu peluang usaha? Peluang dalam bahasa Inggris adalah opportunity, yang artinya kesempatan yang muncul dari sebuah kejadian atau momen. Jadi peluang itu maksudnya adalah kesempatan yang bisa kita ambil untuk membuat sebuah usaha. Nah, dari mana datangnya peluang itu? Peluang ada karena inspirasi. Karena seseorang terinspirasi, maka muncullah peluang. Kemudian, dari mana munculnya inspirasi? Inspirasi bisa muncul dari mana saja, kapan saja, dan di mana saja. Dan ada dua faktor yang bisa memunculkan inspirasi, yaitu yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Apa itu faktor internal? Faktor internal adalah faktor yang berasal dari diri seseorang sebagai subjek. Berarti faktor internal itu adalah faktor yang berasal dari dalam diri kita. Contohnya, apa yang ada di dalam diri kita? Yang pertama, pengetahuan yang kita miliki. Yang kedua, pengalaman kita sendiri. Yang ketiga, pengalaman orang yang lain yang pernah kita lihat. Dan yang keempat, intuisi. Nah, yang kedua, faktor eksternal. Apa itu faktor eksternal? Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri kita. Misalkan lingkungan kita, baik dia lingkungan rumah, lingkungan sekolah, ataupun secara lebih luasnya lagi lingkungan daerah kita yang bisa menjadi inspirasi untuk kita membuka bisnis atau usaha. Contohnya, seseorang terinspirasi membuka usaha bengkel tentu karena dia ada pengetahuan dan pengalaman dari usaha tersebut, dari faktor internalnya ya. Dan dari faktor eksternalnya bisa jadi di sekitar lingkungannya mungkin belum ada orang yang membuat usaha tersebut. Dan mungkin orang-orang di sekeliling tersebut memang butuh usahanya. Contoh kedua, misalkan anak-anak Ibu yang jurusan TKJ, tentunya di jurusan komputer dan jaringan. Di bidangnya mungkin sudah tidak diragukan lagi ya. Pada saat ini kita sedang dilanda musibah COVID-19 dan kita tidak bisa belajar tatap muka. Jadi kita belajarnya melalui online atau menggunakan internet. Dan mungkin sebagian memang memiliki HP Android untuk fasilitas belajarnya. Tetapi masih ada sebagian lagi yang belum memiliki Android tersebut. Nah, di situ kita bisa mengambil peluang usaha, misalkan usaha warnet untuk memenuhi kebutuhan internet bagi orang-orang yang belum memiliki HP Android tersebut. Nah, kita bisa membuka usaha warnet di lingkungan rumah kita. Jadi orang-orang yang tidak memiliki internet di lingkungan rumah kita bisa terbantu dalam pengerjaan tugas sekolahnya. Dan masih banyak lagi contoh peluang usaha yang bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian kita masuk ke sumber peluang usaha. Dari mana saja sumber peluang usaha itu? Di modul kita ada 6 sumber peluang usaha, yaitu 1. Peluang dari diri sendiri, 2. Peluang dari lingkungan, 3. Peluang dari perubahan yang terjadi, yang keempat, peluang dari konsumen, yang kelima, peluang dari gagasan orang lain, dan yang terakhir peluang dari informasi yang diperoleh. Nah, Ibu akan jelaskan yang nomor 1.
peluang dari diri sendiri. Apa yang ada di diri kita? Yang ada di diri kita ada 3 hal, yaitu yang pertama hobi, kedua keahlian, dan ketiga pengetahuan dan latar belakang pendidikan. Apakah ketiga hal tersebut bisa kita ciptakan menjadi sebuah peluang usaha? Misalkan hobi. Hobi apa yang bisa kita ciptakan menjadi sebuah peluang usaha? Apakah hobi itu memang bisa diciptakan menjadi peluang usaha? Tentu, kalau kalian bisa memanfaatkannya. Contohnya, yang perempuan, misalkan hobi memasak kue. Jadi segala resep kue sudah pernah dicoba, baik belajar dari orang lain ataupun belajar online, menonton YouTube. Tentu semua peralatan yang dibutuhkan untuk membuat kue tersebut sudah dimilikinya. Dan bisa dia manfaatkan menjadi sebuah peluang usaha baginya, yaitu membuka usaha toko kue yang awalnya cuma sekedar hobi menjadi seorang pengusaha toko kue. Dan yang kedua, contoh yang kedua, misalkan anak laki-laki hobi olahraga. Dia senang melakukan beberapa olahraga, misalkan sepak bola, bulu tangkis, futsal, dan sebagainya. Jadi semua sarana dan prasarana untuk olahraga tersebut sudah dimilikinya. Sayang kan kalau dimanfaatkan hanya untuk mengembangkan hobi aja. Jadi bisa kita manfaatkan untuk membuat sebuah usaha, yaitu misalkan membuat tempat fitness atau membuka klub-klub olahraga lainnya. Jadi bisa kita manfaatkan untuk kepentingan kita pribadi sekaligus bisa menjadi sumber penghasilan kita. Nah, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Dan untuk pembahasan yang kedua dan seterusnya, Ibu kasih kalian tugas mencari dan menuliskan contoh peluang usaha minimal 3 dari subbab pembahasan kita yang 5 lagi ya. Yang pertama, peluang dari lingkungan. Yang kedua, peluang dari perubahan yang terjadi. Yang ketiga, peluang dari konsumen. Yang keempat, peluang dari gagasan orang lain. Dan yang terakhir, peluang dari informasi yang diperoleh. Silahkan kalian baca kembali modulnya atau boleh kalian searching Google untuk tambahan informasinya. Kemudian kalian tulis di buku latihan kalian, fotokan dan kirim ke Ibu. Ibu kasih waktu 3 hari untuk pengerjaannya. Berarti paling lambat Ibu terima hari Rabu tanggal 29 Juli 2020. Oke, untuk anak-anak Ibu harap kalian tetap semangat ya. Walaupun saat ini kita tidak bisa belajar tatap muka, tapi itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk belajar lebih giat lagi dengan menggunakan fasilitas atau teknologi yang ada pada kita saat ini. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.